Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Marilah anak-anakku, kita buka majlis ini dengan membaca surat Al-Fatihah dengan doa, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita bersama. Dengan doa, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku, dalam kesempatan pelajaran ini mungkin tadi pagi oleh Al-Mukarram Kiai Haji Makmun sudah diberikan pembacaan kitab Ihya tentang ulama'ud dunya wa ulama'ul akhirah. Dalam kesempatan ini saya akan membahas kepada anakku yang nanti akan dijumpai di tengah-tengah masyarakat, yang merupakan tantangan bagi kelanjutan agama yang kita cintai, agama Islam ini. Karena apa? Karena banyak faham-faham yang diimport dari luar. Jadi bukan hanya kita mengimport barang-barang kebutuhan hidup dari luar negeri, bahkan kita mengimpor pula faham-faham yang datang dari luar negeri, khususnya faham-faham yang dibawa oleh mereka-mereka itu yang belajar agama di negara-negara barat, baik di Eropa maupun di Amerika, di mana mereka itu belajar tafsir. Gurunya yang mengajar itu Yahudi. Mereka belajar hadis, guru yang mengajar hadis itu Yahudi, kadang-kadang Nasrani. Mereka juga belajar fikih, yang mengajar bukan ulama-ulama kita, tapi mereka belajar daripada orang-orang Yahudi. Oleh sebab itu banyaklah kadang-kadang penyelewengan pemahaman agama yang dirusak oleh mereka. Di antaranya sekarang ini yang paling santer 2-3 pemahaman. Pertama, paham yang disebut pluralisme. Yang kedua, paham yang disebut sekularisme. Yang ketiga, paham yang disebut liberalisme. Ketiga-tiganya ini memang sengaja dilemparkan ke negara-negara Islam untuk memurtadkan umat Islam. Malam ini saya mulai dengan pluralisme. Tentu anak-anakku sudah tahu kata-kata plural itu yang berasal dari bahasa Inggris, kebalikan daripada singular, tunggal, single, ya bahasa Arabnya mufrad. Kemudian plural itu bahasa Arabnya al-jam'u. Jadi faham pluralisme itu suatu faham
keanekaragaman kehidupan manusia. Jadi manusia itu tidak satu jenis tapi beraneka ragam. Baik beraneka ragam di dalam soal agama, beraneka ragam dalam soal bahasa, beraneka ragam dalam soal suku, bangsa, beraneka ragam dalam budaya. Sehingga pluralisme itu satu faham dalam kehidupan yang beraneka ragam. Pluralistik, kehidupan bangsa Indonesia disebut kehidupan pluralistik, yang disebut kemajemukan bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia pun terdiri dari bermacam-macam suku, bermacam-macam agama. Kehidupan yang sifatnya pluralistik ini Al-Quran sudah lebih dahulu menjelaskan. Kehidupan pluralistik ini dalam surat Al-Hujurat surat 49 ayat nomor 13. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Di dalam ayat ini Allah tidak mengucapkan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu tentu khusus untuk orang Islam saja. Tapi Allah menyampaikan di sini ya ayyuhan nas, ditujukan kepada seluruh umat manusia. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian min dzakari wa untha, dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum, dan telah kami jadikan kalian syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabailah, dan bersuku-suku, qabilah-qabilah, suku-suku, kelompok-kelompok, golongan-golongan, lita'arafu, agar kalian itu saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dalam segala hal, alim, khabir, itu mutarotifatnya. Jadi Allah sudah menyatakan bahwa manusia hidup berbangsa-bangsa, bersuku-suku, pluralistik. Nah, bagaimana di dalam menghadapi masyarakat yang pluralistik ini? Apakah Islam menyuruh gontok-gontokan? Apakah Islam itu anarkis terhadap mereka? Nah, disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyampaikan dalam masyarakat yang pluralistik ini. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita ini untuk hidup damai dan saling berbuat baik. Di dalam Islam ini orang kafir itu tidak sama. Islam membagi orang kafir itu berdua kelompok. Yang pertama disebut kafirun harbiyun, orang kafir yang memerangi umat Islam. Tentu terhadap mereka, orang kafir yang memerangi umat Islam ini, kita wajib memerangi mereka. Itu perintah Al-Quran. Kemudian ada orang kafir yang disebut kafirun dhimmiyun. Ini istilah di dalam Islam, kafirun dhimmiyun. Kafirun dhimmiyun itu orang-orang kafir yang damai dengan umat Islam,
hidup rukun dengan umat Islam dan tidak mengganggu umat Islam. Seperti kita dalam berbangsa di Indonesia. Orang-orang di luar Islam hidup dengan umat Islam sudah cukup lama. Hidup rukun damai. Itu istilahnya kafirun dimiyun. Yang satu kafirun harbiyun, itu tidak ada tawar-menawar, wajib kita perangi. Kemudian ada kafirun dimiyun, nah, kafir yang hidup rukun umat di luar Islam, hidup rukun dengan umat Islam. Apa yang harus kita perbuat? Di dalam surat Al-Mumtahanah, surat ke-20, ayat 7 dan ayat 8. Asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladina adaitum minhum mawaddatan wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim. Mudah-mudahan Allah menjadikan di antara kamu dan orang-orang yang memusuhi kamu, minhum, di antara mereka, mawaddatan, kasih sayang. Wallahu qadirun, dan Allah Maha Kuasa. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Di dalam ayat ini sudah jelas dikatakan asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladina adaitum minhum mawaddah. Mudah-mudahan Allah menjadikan di antara kalian dan orang-orang yang memusuhi kalian itu mawaddah. Mawaddah itu rasa saling mencintai, saling kasih sayang di antara kamu, walaupun itu musuh. Selama mereka itu tidak mengganggu kita. Jadi toleransi antar umat beragama itu dalam Al-Quran tidak diragukan lagi, dan tidak perlu ragu-ragu. Di dalam ayat selanjutnya, surat Al-Mumtahanah, surat yang ke-20, ayat 8, Allah juga menyatakan la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihi an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Artinya Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian di dalam agama dan tidak mengusir kalian dari kampung kalian, agar kamu